Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Nurul Afifah, NIM 183131040 dari kelas PIAUD 4B, mahasiswa IAIN Surakarta, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, ingin menjelaskan tentang video mata kuliah Sosial Emosional anak usia 5-6 tahun, lingkup perkembangan kesadaran diri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkup kesadaran diri dalam pengembangan sosial emosional anak usia dini usia 5-6. Nah, kesadaran diri itu adalah suatu wawasan yang kedalam mengenai tingkah laku diri atau pemahaman diri sendiri. Metode-metode yang digunakan untuk menstimulasi lingkup perkembangan kesadaran diri yaitu ada beberapa hal. Nah, di sini saya menggunakan 3 metode, yaitu metode pembiasaan, metode karya wisata, metode bercerita, dan juga cara menstimulasinya itu dengan cara permainan boneka tangan. Nah, metode yang pertama yaitu tentang metode pembiasaan. Nah, metode pembiasaan itu adalah metode yang selalu diterapkan setiap hari bagi anak agar anak itu bisa dibiasakan dalam perilaku tersebut. Nah, contohnya untuk usia 5-6 tahun ini yaitu seperti pada saat anak di sekolah mengikuti baris berbaris sebelum masuk ke kelas. Nah, anak kalau sudah dibiasakan sebelum masuk kelas itu sudah berbaris rapi sebelum masuk ke kelas, maka anak itu akan terbiasa. Itu dapat melatih kesadaran diri anak. Nah, yang kedua, pada metode pembiasaan itu dengan cara anak sebelum berangkat sekolah itu dibiasakan untuk berpamitan kepada kedua orang tuanya dengan cara mencium tangannya, pertama kepada ibunya, lalu kepada ayahnya, dan kepada kakek atau neneknya yang berada di rumah. Nah, yang ketiga itu seperti anak itu menirukan gerakan orang dewasa, seperti contohnya anak itu setiap hari diajak orang tuanya untuk ke masjid, pasti dia akan melihat orang dewasa itu melakukan gerakan sholat. Jadi kalau anak itu setiap hari diajak ke masjid, nanti lama-kelamaan dia akan menirukan gerakan sholat seperti sujud, ruku, takbiratul ihram, dan lain-lain. Nah, metode yang kedua ini yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata itu metode dengan cara mengajak anak ke suatu tempat wisata untuk mengenalkan alam-alam sekitar. Nah, pada pengembangan kesadaran diri pada usia 5-6 tahun, anak diajak ke suatu wisata, yaitu contohnya kebun binatang atau kebun binatang. Di sini anak diajak untuk mengenal berbagai hewan seperti harimau, gajah, orangutan, dan lain-lain. Nah, kalau di kebun, anak bisa diajak ke kebun bunga atau ke kebun buah agar anak dapat mengenal berbagai jenis bunga dan jenis-jenis buah. Nah, metode yang ketiga adalah metode bercerita. Metode yang bercerita ini adalah metode menceritakan berbagai suatu hal yang berkaitan tentang anak. Nah, metode bercerita dalam mengembangkan kesadaran diri anak pada usia 5-6 tahun itu adalah mengenalkan contohnya itu profesi atau pekerjaan sehari-hari agar anak dapat mengenal jenis-jenis pekerjaan dari orang lain atau dari yang terdekat keluarga seperti ayah, ibu, dan lain-lainnya. Nah, contoh dari metode bercerita ini saya akan menyajikan atau menjelaskan atau menampilkan tentang video tentang cerita yang berjudul tentang cita-citaku. Nah, dalam cerita itu berisikan tentang anak yang menanyakan
kepada ibunya tentang cita-cita itu apa. Nah, di situ ibunya nanti menjelaskan tentang cita-cita itu apa dan juga jenis-jenis profesi atau pekerjaan sehari-hari yang dapat dikenali oleh anak. Nah, dalam cerita itu, anak dapat mengembangkan kesadaran diri anak bahwa dia dapat mengenal berbagai jenis profesi yang ada di dekatnya. Pada suatu hari, Ana ingin bertanya kepada ibunya mengenai cita-cita karena Ana diberi tugas oleh ibunya mengenai cita-citanya. Ibu, cita-cita itu apa sih? Kan tadi Ana di sekolah, terus dikasih tugas sama ibu guru mengenai cita-cita. Ana mau tanya dong, cita-cita itu apa sih? Lalu ibunya menjawab, cita-cita itu adalah nanti kalau kamu sudah besar, kamu mau jadi apa, Nak? Lalu anak itu menjawab, oh begitu, Bu. Lalu cita-cita itu contohnya apa sih? Lalu ibunya menjawab, cita-cita itu seperti dokter, polisi, guru, pedagang, dan lain-lain. Lalu anak itu menjawab, nah, kalau guru itu kerjanya gimana? Kalau polisi tugasnya apa? Ana masih bingung nih. Lalu ibunya menjawab, baik, akan ibu jelaskan, dengarkan baik-baik ya, Nak. Lalu anak itu menjawab, baik, nanti akan Ana dengarkan baik-baik. Nah, yang pertama ini adalah dokter. Dokter itu bertugas untuk merawat pasien yang sedang sakit atau terluka. Dokter itu bekerja di rumah sakit. Yang kedua yaitu guru. Guru itu adalah orang yang mengajar pendidikan di sekolah. Yang ketiga yaitu pedagang. Pedagang adalah seseorang yang bekerjaannya menjual berbagai macam barang, antara lain makanan, pakaian, dan sebagainya. Yang keempat yaitu petani, yaitu orang yang pekerjaannya mencocok tanam di sawah. 5 yaitu polisi, yaitu seseorang yang bertugas mengatur ketertiban lalu lintas dan menjaga keamanan. Lalu ibu bertanya kepada Ana, nah tadi kan ibu sudah menjelaskan tentang cita-cita itu apa, pekerjaannya seperti apa, tugasnya seperti apa. Sekarang Ana sudah tahu belum? Nanti kalau besar mau jadi apa? Lalu anak itu menjawab, sudah tahu, Bu, cita-cita itu apa. Sekarang Ana sudah tahu. Nanti kalau besar Ana mau jadi dokter, mau merawat orang yang sakit. Lalu ibu menjawab, baik, Nak. Agar cita-citamu itu tercapai, kamu harus rajin belajar. Lalu anak itu menjawab, baik, Bu. Menstimulasi anak itu dalam kesadaran diri anak pada usia 5-6 tahun itu dengan cara permainan boneka tangan itu juga bisa. Nah, itu karena dapat meningkatkan kepercayaan diri anak, berimajinasi dan juga berkomunikasi. Contohnya pada saat sekolah, anak itu
atau anak itu mendengarkan cerita dari gurunya, atau gurunya itu menampilkan cerita seperti cerita hewan-hewan atau kehidupan sehari-hari. Contohnya atau cerita seperti si kancil mencuri timun dan lain-lain. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmunya tentang pengembangan sosial emosional anak pada tahap pada lingkup perkembangan kesadaran diri. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.